Bu Rina tak pernah menyangka bahwa hidup tenangnya sebagai seorang ibu kos akan berubah sejak kehadiran Rizky, seorang pemuda tampan yang menyewa kamar di rumah kosnya. Awalnya, Bu Rina berusaha menjaga jarak dan menjaga agar hubungan mereka tetap profesional. Namun, semakin lama, perasaan yang semula dia coba abaikan itu semakin sulit untuk dikendalikan. Rizky, dengan sikapnya yang ramah dan tampan, mulai membuat hati Bu Rina bergetar. Setiap pertemuan, setiap obrolan ringan, malah membuat perasaan itu tumbuh tanpa bisa dicegah. Meski begitu, Bu Rina tetap berusaha menjaga jarak, mencoba untuk tidak terlarut dalam perasaan yang semakin membingungkannya. Namun, seperti halnya cerita cinta yang penuh dengan ketegangan, pada akhirnya takdir membawa mereka ke dalam sebuah hubungan yang tak terduga. Ketegangan mulai muncul di antara mereka, membuat situasi semakin rumit dan penuh dengan pertanyaan. Apakah Bu Rina akan melawan dunia demi Rizky? Atau akankah dia memilih untuk mempertahankan kehidupannya yang aman dan damai tanpa risiko? Saat hubungan mereka berkembang, ada banyak hal yang harus dihadapi. Apakah cinta mereka akan mampu bertahan dengan segala rintangan yang datang, atau justru berakhir tragis? Semua itu terbungkus dalam sebuah kisah yang penuh ketegangan dan emosi yang sulit untuk diungkapkan. Assalamualaikum sahabat Masden. Bagaimana kabarnya hari ini? Siapkah kalian mendengarkan kisah penuh ketegangan dan perasaan yang mendalam ini? Inilah kisah tentang seorang ibu kos yang menawan bertemu dengan pemuda tampan yang mengubah hidupnya. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini ya. Beginilahlah kisahnya. Sebuah perjalanan penuh ketidakpastian dan pilihan yang sulit. Pagi itu, seperti biasa, Rina menyambut hari dengan rutinitas yang sudah sangat ia kenal. Sebagai seorang ibu kos di sebuah rumah kos sederhana di pinggiran kota, ia sudah terbiasa menjalani kehidupan yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk. Rumah kosnya kecil, hanya memiliki 5 kamar, namun selalu penuh dengan penghuni tetap yang datang dan pergi. Masing-masing penghuni memiliki kehidupan dan cerita mereka sendiri, dan Rina lebih memilih untuk menjaga jarak dengan mereka. Ia hanya berinteraksi sebatas urusan administratif dan tidak lebih. Namun, kedatangan seorang penghuni baru pada minggu itu sedikit banyak mengganggu kenyamanannya. Rizky, seorang pemuda berusia 24 tahun, baru saja menyewa kamar di rumah kos milik Rina. Ia tampak seperti pria yang pendiam dan tertutup. Berbeda dari kebanyakan penghuni kos lainnya yang cenderung ceria atau bahkan suka mengobrol. Dari awal bertemu, Rina merasa ada sesuatu yang berbeda dengan Rizky. Ia hanya menyerahkan kunci kamar dan menerima uang sewa, tidak lebih. Tetapi ada sesuatu dalam diri pemuda itu yang membuat Rina merasa tidak bisa lepas begitu saja. Hari pertama setelah Rizky tiba di rumah kos, Rina memperhatikannya dari jauh. Ia hanya duduk di balkon kamarnya, menatap kosong ke jalanan di luar, seolah merenung. Tidak ada banyak interaksi antara mereka. Hanya sapaan singkat saat mereka bertemu di tangga. Namun, ada perasaan aneh yang muncul dalam diri Rina setiap kali matanya bertemu dengan mata Rizky. Sebuah kedalaman yang sulit untuk dijelaskan. Pada malam hari, saat udara mulai dingin dan langit menjadi gelap, Rina duduk di ruang tamu, merasa kesepian. Ia tidak tahu mengapa, tetapi hatinya sedikit terasa kosong. Mungkin karena penghuni rumah kos jarang sekali berbicara dengannya, atau mungkin karena ada sesuatu dalam diri Rizky yang mengganggu kedamaian hatinya. Rina berusaha mengabaikan perasaan itu, berusaha fokus pada tugas-tugas sehari-hari. Namun, setiap kali ia bertemu dengan Rizky, ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam dirinya. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, tetapi jelas ada. Hari-hari berlalu dengan perlahan, dan kedatangan Rizky mulai memberi dampak yang lebih besar pada kehidupan Rina. Meskipun hanya berinteraksi sebatas urusan rumah kos, Rina mulai merasakan kehadiran pemuda itu dengan cara yang berbeda. Ia sering melihat Rizky duduk termenung di teras, seolah tidak peduli dengan dunia sekitar. Terkadang, ketika mata mereka bertemu, ada kedalaman yang tak bisa dijelaskan. Seakan ada sesuatu yang menghubungkan mereka, meskipun keduanya tak pernah berbicara lebih dari sekadar basa-basi. Pada suatu malam, saat hujan turun deras,
Rina tengah duduk di ruang tamu, membaca sebuah buku sambil menunggu waktu tidur. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Rina terkejut dan membuka pintu. Di luar, Rizky berdiri dengan pakaian basah kuyup, tampak cemas dan gelisah. "Saya minta maaf, Bu Rina, bisa saya masuk sebentar?" Tanya Rizky dengan suara pelan, mata yang tampak penuh kekhawatiran. Rina hanya terdiam sejenak sebelum mengangguk dan mempersilakan Rizky masuk. "Masuk saja, kamu basah," jawabnya. Setelah Rizky duduk di ruang tamu, ia hanya menganggukkan kepala tanpa berkata banyak. Rina menyiapkan handuk dan secangkir teh hangat. Suasana menjadi canggung, dan seakan ada sebuah jarak yang sulit dijembatani. Namun, saat mereka duduk bersama, entah mengapa, Rina merasa ada sesuatu yang lain dalam dirinya. Sebuah rasa ingin tahu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Kenapa kamu terlihat cemas?" tanya Rina pelan, melawan kegugupan di dalam dirinya. Rizky menarik napas panjang, tampak ragu untuk mengungkapkan perasaannya. Namun, ia akhirnya membuka suara. "Kadang-kadang, saya merasa seperti terjebak dalam sebuah mimpi buruk, Bu Rina. Seperti ada sesuatu yang mengejar saya, tapi saya tidak tahu apa itu." Perasaan aneh yang telah mengganggu Rina semakin kuat. Ada sesuatu dalam diri Rizky yang ia ingin pahami lebih dalam. Hujan masih mengguyur deras, menciptakan suasana yang lebih sunyi di dalam rumah kos. Rina dan Rizky duduk bersebelahan di ruang tamu, dengan cangkir teh hangat di tangan masing-masing. Ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan di antara mereka. Sesuatu yang belum terucap tapi sangat terasa. Rina merasa cemas, namun ia tak tahu harus memulai dari mana. Rasanya, kehadiran Rizky semakin memengaruhi pikirannya, dan perasaan yang tumbuh di dalam hati mulai menggelisahkan. Sementara itu, Rizky tampak gelisah. Ia menatap secangkir tehnya, namun tak ada satupun tetes pun yang ia sentuh. Terkadang, mata mereka bertemu, namun Rizky cepat-cepat mengalihkan pandangannya. Seolah takut jika terlalu lama menatap Rina, ia akan mengungkapkan semua yang terpendam dalam dirinya. Perasaan yang telah lama ia simpan, namun tak pernah ia ungkapkan kepada siapapun. Perasaan yang kini semakin kuat setiap kali berada di dekat Rina. Akhirnya, setelah beberapa saat yang terasa lama, Rina memecah kesunyian. "Ada sesuatu yang kamu sembunyikan, Rizky?" tanyanya dengan lembut, suaranya sedikit bergetar. Ia tidak tahu kenapa, namun rasa ingin tahunya begitu besar. Ia merasa ada lebih dari sekadar kecanggungan antara mereka. Ada perasaan yang mengikat, namun tak terucapkan. Rizky terdiam sejenak. Ia menarik napas dalam-dalam, kemudian meletakkan cangkir tehnya dengan hati-hati. Saya merasa seperti ada yang hilang dalam hidup saya," katanya, suara rendah dan terpecah. "Sejak saya datang ke sini, saya merasa terisolasi, seolah dunia ini terlalu besar dan saya terlalu kecil untuk menghadapinya." Rina memandangnya dengan hati-hati, mencoba memahami kata-kata yang baru saja keluar dari mulut Rizky. Ia bisa melihat bahwa ada luka yang dalam, yang tidak mudah untuk disembuhkan. Namun, Rina tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Ia hanya merasa, semakin dalam ia mengenal Rizky, semakin rumit perasaan yang muncul dalam dirinya. "Kamu tidak sendirian," katanya pelan. "Terkadang, kita hanya perlu orang lain untuk melihat kita, untuk membuat kita merasa bahwa kita penting." Rizky tersenyum tipis, tapi senyum itu tampak jauh. Seakan tak sepenuhnya merasakan kehangatan dari kata-kata Rina. Ia merasa terjebak antara keinginannya untuk berbagi, namun juga rasa takut untuk membuka diri lebih jauh. Suasana semakin hening, dan mereka berdua hanya duduk diam, merasa terikat dalam ketegangan yang tidak bisa mereka ungkapkan. Namun, ada sesuatu yang berubah di dalam hati mereka. Mungkin belum saatnya. Mungkin masih banyak yang harus mereka pahami tentang diri masing-masing. Tetapi, perasaan itu tetap ada, perlahan-lahan tumbuh dan semakin kuat, meski belum bisa mereka ungkapkan. Pagi itu, sinar matahari yang lembut menyinari ruangan kos Rina.
Hujan yang semalam turun deras kini telah reda, meninggalkan udara segar dan suasana yang tenang. Rina duduk di meja kerjanya, menatap layar laptop dengan kosong. Pekerjaan yang biasanya mudah kini terasa berat. Pikirannya terus melayang, kembali ke pertemuan semalam dengan Rizky. Ada perasaan yang tak bisa diabaikan, sesuatu yang mengganggu pikirannya. Mungkin sudah saatnya ia memutuskan untuk berbicara. Keputusan untuk mengungkapkan perasaannya terhadap Rizky tidak mudah. Rina tahu bahwa hubungan mereka selama ini sudah penuh dengan ketegangan yang belum terpecahkan. Ia takut jika apa yang ia katakan malah merusak hubungan mereka. Namun di sisi lain, perasaan ini semakin sulit untuk dipendam. Terlebih lagi, ia merasa semakin dekat dengan Rizky, dan semakin sering berada di dekatnya, semakin sulit ia menepis kenyataan bahwa ia mungkin lebih dari sekadar teman bagi Rizky. Saat jam menunjukkan pukul 11, Rina memutuskan untuk pergi ke tempat kos Rizky. Ia telah menyiapkan kata-kata di dalam hatinya, meskipun rasanya sulit untuk mengatakannya langsung. Rina tahu bahwa ini adalah titik balik. Entah itu akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih indah, atau mungkin akhir dari hubungan mereka yang selama ini terjalin rapat. Sesampainya di depan pintu Rizky, Rina merasakan degupan jantungnya semakin cepat. Ia menekan bel, dan tidak lama kemudian pintu terbuka. Rizky terlihat sedikit terkejut. Namun senyum kecil di wajahnya mengisyaratkan bahwa ia merasa senang dengan kedatangan Rina. "Masuk, Rina," kata Rizky dengan suara yang tenang, meskipun ada sedikit keraguan di matanya. Rina mengangguk pelan dan melangkah masuk. Mereka duduk di ruang tamu, saling memandang dengan kesunyian yang akrab. Tidak ada kata-kata yang diucapkan. Namun keduanya merasakan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Rina tahu bahwa ini adalah momen yang penting. Ia harus mengatakannya, atau perasaan ini akan mengikatnya lebih dalam lagi. "Saya ingin berbicara denganmu, Rizky," akhirnya Rina memulai, suara lembut namun tegas. "Tentang apa yang terjadi antara kita." Rizky menatapnya, matanya tampak penuh pertanyaan. "Apa maksudmu?" Rina menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. "Saya rasa, saya mulai merasa lebih dari sekadar teman. Perasaan ini semakin kuat, dan saya tak bisa menahannya lagi." Suasana menjadi hening sejenak. Rizky hanya menatapnya dengan intens, namun tak segera merespon. Rina merasakan ketegangan yang lebih dalam, namun ia tahu bahwa ini adalah langkah yang tepat. Ia ingin Rizky tahu bahwa perasaan ini nyata, meskipun masih penuh ketidakpastian. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, Rizky membuka mulutnya. "Saya juga merasa hal yang sama, Rina. Tapi saya takut untuk mengungkapkannya. Takut jika itu malah merusak segalanya." Kata-kata itu seperti angin yang menenangkan hati Rina. Ia merasa lega karena akhirnya Rizky mengungkapkan perasaannya. Namun, ketakutan masih ada. Dan mereka berdua tahu bahwa perasaan ini tidak bisa begitu saja diputuskan atau diabaikan. Mereka saling menatap, dan dalam keheningan itu, mereka tahu bahwa jalan ke depan akan penuh dengan tantangan. Namun, mereka juga tahu bahwa langkah pertama untuk bersama adalah dengan menghadapi ketakutan mereka, berbicara tentang perasaan yang selama ini tersembunyi, dan memutuskan untuk melangkah maju bersama, apapun yang terjadi.